Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada siang yang berbahagia ini, jadi begini sahabat-sahabat. Siang hari ini saya lagi tidak berbahagia. Kenapa? Karena salah satu dari sahabat saya ini, Notorogo ini, disekap oleh dukun terbesar, rajanya dukun ya, bos-bos preman itu, bos-bosnya si Jabrik, bos-bosnya si siapa itu, Warman Jombang, Warman Jombang ya. Mereka ini jadi oke, ntar ya, ini ada subscriber yang benar. Jadi salah satu telepon yang barusan ini menanyakan tentang keberadaan saya di sini ya. Salah satu sahabat saya juga, saya lagi tidak lagi bersama sahabat-sahabat yang lainnya seperti Jagabaya, seperti Kirambat gitu ya, seperti yang lainnya juga. Namun saya pastikan kehadiran saya di sini, walaupun saya sendirian, saya yakin suatu saat saya bisa menemukannya, Notorogo ini ya, sahabat saya ini. Bagaimanapun caranya, dalam keadaan hidup ataupun mati ya. Ya kalau bisa jangan matilah ya, karena sangat kita sayangkan. Banyak yang bersedih tentunya kalau sesepuh kita ini mati, seperti Notorogo itu ya, jangan sampai ya. Karena usia juga udah ratusan tahun seperti Notorogo itu, sekitar kurang lebih 300-an. Namun mungkin keromahnya dia itu ya masih bisa berjalan, masih bisa membantu dari tim-tim Bang Rey juga untuk memberantas kezoliman tentunya, memberantas preman-premanisme seperti yang sudah kita lihat di video-video terbaru dari kami, sahabat semua. Maka dari itu, untuk sahabat-sahabat semua juga terus dukung channel-channel dari saya khususnya dengan cara mensubscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tak lupa juga tekan tombol loncengnya, karena sahabat-sahabat semua juga tidak ketinggalan video-video terbaru saya tentang perjalanan spiritual saya membasmi orang-orang yang jahat tentunya. Pada umumnya notabene itu semua itu orang jahat ya sahabat saya. Namun mungkin ada yang bisa kita sadarkan apabila mereka mau kita sadarkan. Namun kalau tidak mau kita sadarkan ya berbagai macam cara, karena untuk menghakimi mereka juga atau untuk membunuh atau untuk membasmi mereka juga, kita bukan ranah kita ya, karena sejatinya nyawa itu milik yang di atas, sahabat semua ya. Bukan, kita hanya di sini hadir untuk menyadarkan mereka, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar tentunya. Bukan tidak mudah, bukan tidak mungkin ya. Karena apa? Karena walaupun sesulit apapun, kalau kita melakukannya dengan kesabaran, insya Allah ya, insya Allah mereka juga pelan-pelan juga. Karena sekeras apapun batu, kalau sudah terus-terusan ditetesin oleh air, maka batu tersebut akan bolong ya, akan ya berlubang itu. Ya begitu juga kita dalam menegakkan kebenaran ini, walaupun banyak rintangannya, walaupun banyak cobaannya ya, walaupun bermandi darah bahkan air mata ya, namun kita tidak surut, kita tidak pantang menyerah untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena pada dasarnya kemunkaran itu tidak akan pernah sirna sebelum kiamat tiba ya. Jadi selagi kita hidup ini ya akan berbagai macam banyak cobaan, tantangan, rintangan tentunya untuk kita hadapi. Ada baik, ada buruk, ada sesat, ada lurus, ada ya begitulah kehidupan. Karena untuk mencapai semua itu berbagai macam manusia ini. Ada yang baik, tadi yang baik tiba-tiba dia jahat. Ada yang jahat tiba-tiba dia baik. Ada yang dari golong-golongan orang brutal menjadi seorang ustadz. Ada juga yang tadinya golong-golongan dari orang baik-baik menjadi penjahat besar ya, banyak sekali. Karena apa? Karena coba-cobaan itu akan terus datang. Karena setan itu akan terus membisiki, mengajak kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Maka dari itu saya di sini, pribadi saya di sini untuk mengajak sahabat-sahabat semua untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Ilahi ya, dengan
perbaiki sholat, perbanyak selawat ya, karena itu saja kunci kita untuk menegakkan kebenaran. Nah, kalau kita sudah dekat kepada yang di atas, insya Allah ya, segala macam godaan itu tidak mudah untuk kita terpengaruh. Karena hanya ikan yang mati saja, sahabat saya, hanya ikan yang mati saja yang mengikuti arus ya. Karena kalau ikan yang hidup itu dia akan tetap melawan arus. Dalam arti kata, kita jangan mudah terpengaruh, jangan mudah dihasut oleh orang-orang yang ingin menjerumuskan kita, sahabat semua ya. Sahabat orang kok pada miskin. Gak ada yang punya lokal. Jadi di sini sahabat ya, saya ini mendatangi markas preman besar di sini. Sini markas preman besar karena saya curiga di sini, tempat sini. Karena tempat sini sering terjadi penyekapan-penyekapan. Tidak itu dari kalangan orang-orang berada, dari orang-orang kaya ya. Ini tempat-tempat preman semua di sini ya. Kita ini seperti apa ya? Kalau di penjara itu sahabat, kita ini seperti di Nusa Kambangan. Jadi di Nusa Kambangan itu ya, ini tempat penyiksaannya, Di sini belakang saya ini tempat penyiksaannya. Ya, saya takutnya Notorogo ini, sahabat kita di sini ini ada di sini, dia ini dimasukkan di dalam apa? Gedung tersebut. Ya, untuk kita melangkah ke sana itu tidak bisa. Kita itu dikelilingin oleh apa ini namanya? Danau ya, bukan danau ya, seperti rawa, seperti itu. Dan tidak mungkin juga kalau di sini juga ada banyak sekali binatang-binatang buas, sahabat semua. Binatang-binatang buas seperti buaya, ular ya tentunya. Bahkan tadi saya masuk di sini saja, pagar gaib itu sangat luar biasa, menghantam saya ya. Tapi karena kita orang sakti, nggak ada urusannya, nggak ada urusan kalau masih kelas-kelas dukun-dukun seperti mereka itu, kita babat habis, sahabat. Di sini agak susah menghidupkan korek ini. Anginnya sangat kencang. Mudah-mudahan saja nanti di sini kita bertemu dengan sahabat kita. Men, saya ini bawa kameramen saya di sini. Karena saya bukan tidak takut dengan sendirian, karena tanpa kameramen juga saya ini tidak bisa mengabadikan momen-momen dimana ya untuk kesuguhan sahabat-sahabat semua, agar setiap perjalanan kita itu menumpas kezaliman itu tersimpan ya. Orang-orang jahat itu tidak bisa berkutik. Kita itu mempunyai bukti yang kuat istilahnya untuk mereka ini. Ini tempat pemenggalan semua ini, sahabat. Ini tempat pemenggalan, tempat apa, ritual-ritual sesat semua ini. Kamu ngapain di sana? Ini ya, ada salah satu antek-anteknya ini, sahabat. Antek-antek siapa ini? Ngapain kalian di sini, ha? Saya membawa kameramen saya di sini. Ya, saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan kepada sahabat-sahabat. Ini salah satu anak didiknya Mak Datuk ya. Jadi di beberapa video yang lalu kita sudah menyaksikan tentunya. Ini yang pakai topi kupluk itu. Jadi dia ini masyarakat biasa, pemuda biasa pada umumnya. Namun dia ini ingin mempunyai apa ya? Mempunyai kekayaan yang instan. Ingin cepat dapat wanita cantik katanya, biar mau sama dia. Makanya dia itu mendatangi Mak Datuk. Tapi mendatangi Mak Datuk ini, dia ini bukan untuk ritual seperti itu, malah ikut dalam lingkaran Mak Datuk. Dalam arti kata, dia ini mau direkrut Mak Datuk menjadi anak buahnya ya. Namanya saja kita tidak tahu. Videonya baru 2 atau 3 video sebenarnya ini muka-muka seperti muka-muka lugu, sahabat semua ya. Muka-muka yang ya kasihan ya kalau untuk kita hantam ya, tidak cocok lah. Tapi mungkin sudah jalannya dia memilih jalan seperti itu, mengikuti apa, jalannya Mak Datuk ya. Katanya pengen sakti, pengen ilmu kebal, pengen ilmu apa saja ya, tidak tahu kita.
Ya kita buktikan saja di sini. Siapa nama Anda? Kamu tahu siapa nama? Ya perlu tahu lah biar bisa dipanggil. Bagaimana tidak perlu tahu ya? Ayam aja ada namanya kok. Kok Anda tidak punya nama? Saya tanya baik-baik. Semua yang masuk daerah saya harus bayar upeti di sini. Bayar upeti. Upeti seperti apa? Uang, Uang. apapun yang berharga. Apapun yang berharga, uang ya. Oh, jadi uang, rokok. Mereka ini bayar sama saya. Oh, jadi masyarakat itu yang di sini bayar sama Anda, mancing-mancing di sini gitu. Bayar. Wajib. Wajib. Kalau tidak, Hmm. bahaya. Bahaya seperti apa? Saya buktinya masuk sini tidak ada yang meminta uang saya. Karena tadi saya aja masuk di sini seperti ada pagar-pagar gaib. Kamu ini baru ya masuk ini ya? Ya. Apa tujuan Anda mengikuti jejak Mak Datuk? Saya ingin kaya raya. Ingin kaya raya. Lalu kalau sudah kaya mau apa? Penuh dengan kekuasaan. Penuh dengan kekuasaan. Kau tahu tidak? Pernah tidak membaca sejarah atau membaca cerita bahwasanya pernah terjadi tikus mati di lumbung padi? Ya, kurang kaya seperti apa seperti itu? Peribahasa seperti itu. Yang saja yang tolol. Itu tikusnya saja yang tolol. Jadi Anda tidak tolol. Anda termasuk orang yang tolol juga mengikuti jejak-jejak yang Mak Datuk. Ya? Sudah punya banyak kekuasaan sekarang. Punya banyak kekuasaan. Orang-orang yang ingin ke sini setor pada saya. Oh, jadi merasa Anda merasa sudah hebat ya. Anda merasa sudah hebat, sudah kuat, diisi ilmu oleh Mak Datuk. Ilmu apa saja yang sudah dikasih Mak Datuk kepada Anda? Saya tidak bisa membocorkannya. Oh, tidak bisa membocorkannya. Tapi kalau Anda tidak mau pergi, akan saya tunjukkan seperti apa ilmunya. Wah, saya tidak akan pergi dari sini. Tentunya misi saya di sini mencari keberadaan sahabat saya juga ya, Notorogo. Sebelum Anda menyesal, sebaiknya pergi saja. Saya tidak akan pergi ya. Ya, karena bagi saya penyesalan itu di belakang. Karena ini di awal belum ada penyesalan. Nama Anda siapa? Bagaimana saya memanggil Anda? Nama saya Kipotet. Kipotet. Potet berarti nama Anda ya? Oh, potet. Potet itu bukannya yang patah gitu ya? Itu bukan ya? Oh, ini namanya. Jadi nama ini Potet. Jadi sahabat-sahabat ya. Men, jangan deket-deket men. Ini namanya kalau preman baru ini, kalau caranya kita ayam itu ya, sahabat ya. Kalau caranya ayam itu, ayam muda itu bertarung itu masih ganas-ganasnya ini. Ini jadi manusia seperti ini baru saja direkrut oleh Mak Datuk, namanya Potet ya. Namanya Potet direkrut oleh Mak Datuk. Dia ini menimba ilmu dengan Mak Datuk, mencari kekebalan satu, mencari pesugihan, mencari ilmu wanita. Banyak sekali. Nah, yang seperti ini harus kita hentikan. Saya di sini untuk menghadapi orang seperti ini kita santai saja. Jangan takut saja men. Orang-orang seperti ini Kalau tidak pergi-pergi, akan saya panggilkan pasukan saya. Pasukan Anda banyak sekali berarti. Berapa banyak pasukan Anda? Ada 20 orang. 20 orang. Jadi 20 orang itu apa yang Anda perintahkan mereka menurut? Iyalah, saya kan bosnya di sini. Oh, bosnya. Ini kekuasaan Anda? Ya. Ya jelas-jelas ini punya Cina kok kekuasaan Anda. Saya dibayar oleh dia. Oh, menjaga tempat ini. menjaga tempat ini. Jadi barang siapa saja yang masuk di sini setor. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kami memegang bisnis besar di dalam. Oh, jadi dia ini mempunyai ada ladang bisnis besar di dalam sahabat-sahabat ya. Mempunyai bisnis besar di dalam ini. Jadi saya lihat tadi Anda dari sana ngintip-ngintip, mengendap-endap. ya jelas. Jelas. Memang beberapa hari yang lalu atau tadi malam kita lab ya sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat belum nonton di labnya saya juga sahabat ya, tentunya sahabat harus melihat labnya saya tadi malam juga, bahwasanya ada salah satu warga, beberapa warga mengatakan ada sosok hitam ikat kepala katanya dengan membawa kakek-kakek rambutnya putih, bajunya putih katanya. Tapi sepertinya dia itu membawa itu dengan cara memaksa. Ya seperti disiksa seperti itu ya. Maka dari itu si Potet Anda, saya datang ke sini ya, saya curiga tempat ini karena tempat ini saya curiga tempat ini tempat penyekapan ya. Maka itu saya berani mendatangi di sini walaupun banyak rintangannya sekali di sini.
Pokoknya warga sini yang tidak membayar upeti akan saya sekap di sini. Makan Anda sekap. Tidak nutup kemungkinan wanita juga Anda sekap di sini. Ya, kami siksa. Lemah sekali Anda menyiksa wanita. Apa saja yang sudah Pak Datuk kasih kepada Anda? Coba saya pengen lihat ilmu apa. Coba. Saya mau lihat ilmu apa. Nanti kau terbiasa nanti di kamera. Coba. Ilmu apa yang Anda dapat? Ya. Hah? Tidak. Saat ini belum boleh di... Oh, jadi Anda takut, ha? Jadi Anda takut, ya? Anda takut, ya? Anda takut dengan saya tidak mau menyontohkan ilmu apa yang seperti Mak Datuk kasih kepada Anda. Tunggu. Sebentar lagi teman-teman saya pasti akan datang. Sebentar lagi teman-teman. Men, berapa menit itu men? Coba lihat men. Sepertinya dia ini mau kita teparkan, namun dia ini tidak mau ya. Saya ini pengen mengetes. Sok hebat petantang petenteng ya, belagak sok pilon di sini deh ya, dengan bicara ilmu, namun ingin kita buktikan dia belum bisa katanya, takut saya mati katanya di sini katanya, kasihan katanya. Lah model ilmu konon mah kecil bagi kita mah. Apa? Hah? Semua itu butuh waktu. Men, coba lihat men, ya. Ada tidak tampang-tampang bos-bos preman seperti ini? Mana ada ya, preman itu besar, tinggi, seram. Ya. Tidak seperti Anda ini. Anda ini centeng mungkin di sini, nunggu-nunggu di sini ya. Saya megang wilayah sini. Megang wilayah sini? Ya. Dengan 20 orang itu. Mana 19-nya kalau 20 orang? Nanti sebentar lagi saya panggil mereka keluar semua. Anda jadi dia ini mau cuci tangan. Jadi dia ini pengen menghabisin saya tanpa dia melakukan perlawanan. Jadi cukup anak-anak buahnya saja untuk menghabis saja. Oke. Jadi sahabat-sahabat, video ini baru kita mulai ya. Baru kita mulai di sini ya. Jadi dia ini mempunyai banyak sekali rekrutan. Jadi Mak Datuk ini banyak sekali mempunyai antek-antek atau anak buah ya, yang terpencar di mana-mana. Namun tetap tujuan kita satu ya, memberantas kezoliman, memberantas premanisme, memberantas perdukunan yang ada di muka bumi ini, termasuk wadon siji iki ya. Wadon apalagi sih Riki, ha? Teman kamu saya sudah ada di dalam, salah satu teman. Waduh, teman saya ada di dalam. Siapa? Nutrogo? Oh, jadi sekarang kita sudah bisa, sahabat, sudah bisa kita menyimpulkannya, karena secara tidak langsung dia tadi keceplosan. Teman saya salah satu ada di dalam katanya kan. Di dalam apa? Dalam rok apa dalam apa? Siapapun yang mengganggu akan tahu akibatnya. Tahu akibatnya. Saya akan mengganggu, saya akan menghentikan, dan saya akan melawan kepada Anda. Ya, karena perbuatan Anda semakin dibiarkan seperti Mak Datuk, seperti Anda ini, akan banyak sekali masyarakat-masyarakat, pemuda-pemuda ikut dalam dunia hitam. Generasi-generasi seperti Anda ini harus dibasmi ini. Ya, saya ini masih cengangas-cengenges ya, masih enak, masih bisa diajak berbicara. Namun kalau saya sudah habis kesabaran nanti, kamu saya teparkan, saya ceburin di kamu di rawa ini nanti. Kamu belum tahu teman saya yang satunya. Siapa teman Anda satunya? 19 mana? Hah? Iya. Kamu melihatnya aja seram wajahnya. Wajahnya seram. Seperti apa? Kamu tatap sini, saya di sini, ngapain kamu ngadep-ngadep ke sana? Hah? Ya. Kamu katanya ada bos besar namanya Ham katanya. Kalian di sini tidak benar, kalian di sini. Brengsek semua kalian di sini. Saya tidak akan pergi. Saya akan menyusuri rawa-rawa ini, hutan-hutan ini, hutan belantara ini. Belum saya bertindak lebih jauh. Jadi kita ini menemukan markas baru lagi, sahabat semua. Kita menemukan markas baru lagi, tempat baru lagi, tempat penyekapan lagi di daerah sini. Ya, ini jauh dari pemukiman warga, ini jauh dari tempat keramaian. Jadi misi ini harus kita lanjutkan, jangan kita hentikan di sini. Karena saya cepat atau lambat harus membuka tabir ini. Karena apa? Karena di dalam sana itu terdapat seperti rumah-rumah tua seperti itu ya, rumah-rumah tua, tempat-tempat penyekapan. Namun di sana saya yakin bukan 1-2 orang ya, bukan 1-2 orang di sana penyekapan Anda ya. Ya, termasuk teman kamu ada di dalam. Termasuk teman saya. Ya. Saya tanya, masih hidup apa tidak teman saya di sana?
Hah? Sepertinya sudah tidak baik-baik saja dia. Sudah tidak baik-baik saja. Apa yang kalian... Akibatnya mengganggu bisnis kami. Bukan mengganggu. Memang bisnis Anda itu yang haram. Bisnis Anda yang tidak dihalalkan. Bisnis apa seperti itu? Memalak-malak, memeras warga. Hah? Yang penting duit, men. Yang penting duit. Ya. Ya kalau mau duit itu kerja, Potet. Ya, kerja. Ini kerja ini. Iya memang kerja. Namun kerja Anda itu bukan yang cari rezeki yang halal, Potet. Anda jangan dekat-dekat ya. Kalau dekat saya kenapa? Anda pengen tahu juga sebesar apa ya, sehebat apa ilmu Anda yang sudah Anda kuasai, hah? Saya curiga dengan ini. Ini sepertinya salah satu titisan leluhur ini nih, Sunan Kalideres ini kayaknya nih. Ya. Ini kalau tampang-tampang berguru dengan Sunan Kalideres seperti ini nih. Tuh. Jadi dia ini lagi menyantai, bukan dia tidak mau berpakaian seram preman seperti pada umumnya, sahabat ya. Namun dia ini lagi di sini lagi santai, menikmati. Ya ini seperti sini. Kalau ingin memancing di sini, ingin mengambil ikan di sini bayar. Bayarnya itu tidak sesuai. Kadang harganya itu masuknya tadi 20 dipintain lebih sampai 50 sampai 100. Kalau tidak ditenggelamkan mereka di sini. Inilah. Pokoknya harus. Kami paksa. Paksa. Sesuatu yang dipaksa tidak akan enak, Potet. Ya, apapun itu bentuknya. Yang penting sekarang uang dan kekuasaan. Uang dan kekuasaan. Kalau semuanya sudah Anda miliki, mau apa? Orang-orang seperti Anda ini tidak akan tobat, tidak akan benar. Apaan tobat-tobat? Iya, sekarang gini saja. Kita tobat tuh nggak ada uangnya. Iya, memang. Sekarang gini aja. Anda sudah panjang lebar kali luas berbicara dengan saya. Sepertinya Anda ini, saya sudah merasakan ya. Dia ini pemuda-pemuda biasa, cuman pemuda biasa sudah memiliki ilmu ya, sahabat semuanya, sudah memiliki ilmu, sudah menguasai ilmu-ilmu hitam seperti itu, menganut ilmu hitam ya. Jadi tidak mau Anda tunjukkan ilmu seperti apa yang Anda miliki. Sekarang ilmu saya belum sempurna. Untuk sekarang belum sempurna. Jadi yang sempurna seperti apa? Akan saya tunggu. Lihat saya sehari 2 hari lagi. Sehari 2 hari lagi. Saya bukannya tidak berani dengan Anda ya. Apa? Tapi persyaratan untuk menyempurnakan ilmu saya harus ritual. Ya. Oh, jadi ritual-ritual seperti apa? Jangan-jangan ini meresahkan warga lagi, merugikan warga lagi, ritual-ritual seperti ini. Mengambil janin bayi ya, mengambil apa lagi itu? Kami membutuhkan 7 orang wanita lagi. 7 orang wanita perawan. Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka ini untuk menyempurnakan ilmu, sahabat ya, dengan menumbalkan wanita yang masih perawan ya, dengan 7. Sudah berapa? Sudah Anda dapatkan berapa ini? Belum? Sudah mendapatkan 3. Jadi sudah mendapatkan 3 kurang 4 ya. Jangan, kalau bisa 4 ini harus kita hentikan ya. Jangan sampai ilmu ini nanti bisa sempurna, bisa. Anak buah saya banyak yang sedang mencari. Anak buah Anda banyak yang sedang mencari. Oh, wajar saja ya. Wajar saja, kita di live kita tadi malam itu baru jam 7 ya. Jadi rumah-rumah warga itu sudah pada tutup, pada takut mungkin ya, pada takut. Iya. Potet boy. Potet. Oh, jadi ini potet. Sayang sekali ya, preman sekeleber sekelas Anda ya, bos preman katanya, tapi tidak mau untuk menunjukkan sedikit saja ilmunya kepada saya. Tunggu sehari 2 hari lagi. Tunggu sehari 2 hari lagi. Oke, akan saya tunggu ya. Saya juga penasaran dengan beberapa pasukan Anda itu, ada 20 katanya. Itu baru 20 itu pasukannya saja, sahabat semua. Apalagi nanti dia ini mempunyai guru-guru besar lagi tentunya, seperti Mak Datu. Saya saja sudah tidak pernah melihat darah saya lagi. Sudah tidak melihat darah Anda lagi di sini. Ada yang bisa menumpahkan darah saya di sini. Kalau tidak akan ada yang menumpahkan darah Anda di sini, saya akan mencoba menumpahkannya di sini kalian-kalian. Saya akan hentikan berbagai apapun caranya. Saya peringatkan kamu hati-hati ya. Oke.
Jika saya memanggil teman-teman saya jamin Anda tidak bisa pulang ke rumah. Ini peringatan untuk terakhir kali ya. Ya, saya mah bebas mau tidur di hutan, mau tidur di mana, saya mah udah biasa. Sudah biasa. Kamu akan seperti teman kamu yang satunya. Disekap, disiksa begitu. Nah, itulah akibatnya orang tua suka mengganggu pekerjaan kami. Bukan mengganggu, memang harus dihentikan pekerjaan Anda itu. Seperti apa memelihara LC Anda itu, ya? LC kok dipelihara, aneh Anda ini. Hah? Apa? Hah? Untuk memuaskan para hidung-hidung belang. Oh, untuk memelihara. Jadi mereka ini sahabat ya, memelihara LC, memperbanyak LC itu gini ya, buat sahabat-sahabat yang sudah lanjut usia atau menyimak video ini. Jadi LC itu ya, seperti cewek-cewek yang seperti ini nih, anak-anak muda cewek ya, yang di sini ya pakai tank top, yang nenennya ada gambar kupu-kupunya di sini ya, tato ya, itu namanya LC. Mereka ini mempeliharanya. Jadi mereka ini pendapatan mereka ini dari sana, selain dari merampok, merampas, maling, memalak. Jadi pendapatan mereka ini dari LC itu ya, LC itu ya. Jadi wanita-wanita malam tersebut direkrut oleh mereka ini untuk merayu-merayu om-om yang berduit itu ya. Jadi secara tidak langsung LC itu akan setor kepada mereka ini. Oh, jadi begitu ya? Ya, pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat juga. Oh, ya, jadi pejabat-pejabat juga masuk perangkap kalian. Iyalah, biarin backing kita kuat. Oh, backing kuat. Iya, bisnis lendir lah kalau bahasa kasarnya ya. Bisnis lendir Anda juga ya, membuka bisnis lendir ya. Oh, oke. Jadi sayang sekali sahabat ya, kita sudah gatel sekali tangan kita untuk menghantam potet ini. Namun saya juga sepertinya tidak tega, bentuk preman kok seperti ini gitu. Apa yang mau kita hantam ya, benar tidak? Iya, tidak ada bagian yang untuk kita hantam. Jadi tapi dia ini ngomongnya sok ilmu saya tinggi, inilah itulah, mempunyai banyak preman. Kita iyakan saja ya, kita iyakan saja. Disuruh nunjukin bukti kehebatan ilmunya, dia tidak berani. Saya takut. Apa? Takut apa? Takut apa lo? Takut tepar sini. Teman-teman saya keluar. Ya tidak masalah temannya keluar. Memang itu yang saya tunggu. Saya masih punya sedikit hati nurani. Hati nurani seperti apa? Sedangkan warga-warga saja kalian palak. Dia nggak mau nurut. Ya wajar saja tidak mau nurut. Kalau yang nurut ya kalau biarkan. Ya menurut seperti apa? Peraturan apa yang Anda terapkan kepada warga-warga? Store. Iya, setor. Ya malas lah mereka setor ya. Kalian kerja tidak, setor. Kalian pikir kalian siapa? Wajar saja mereka tidak menurut. Mereka kan butuh keamanan di kampung ini. Oh, jadi mereka butuh keamanan. Kalian yang mengamankannya. Tanpa kalian pun mereka sudah aman. Kalianlah yang membuat resah, bukan mereka, bukan malah tambah aman dengan kehadiran kalian ini. Kami buat mereka merasa takut. Merasa takut? Nah. Jadi takut, lalu mereka membayar upeti yang takut. Nah. Yang membangkang maka akan kalian habisi, begitu? Habisi, lahan pertaniannya kami rusak. Oh, jadi lahan ini sahabat semuanya. Jadi ya ini, men, coba lihat di sini. Di sini lebar sekali ya, pegunungan, persawahan di sini ya. Jadi mereka ini mengambil upetinya melewati sini juga. Banyak sekali pemasukan mereka di sini. Ini tugas baru saya. Awal mula saya ini ada perbuatan yang baru yang untuk kita selesaikan ya. Untung saja saya mendapatkan informasi dari beberapa warga yang sudah menelpon saya melewati nomor WA pribadi saya ya. Memang namanya preman-preman yang Mak Datu itu berpencar di mana-mana di seluruh dunia ya. Jadi Anda belum mau menunjukkan ilmu apa yang Anda miliki? Saya mau lapor dulu kepada bos saya. Oh, jadi silakan lapor, Nanti, saya tunggu di sini 1 kali 24 jam, bahkan 1 kali 36 jam saya tunggu di sini. Jika saya kembali ke sini kalian masih ada, berarti sudah siap. Kalian akan menderita. Itu pilihan kalian sendiri. Tidak masalah. Menderita mah sudah biasa kalau saya. Anda yang takutnya menderita tidak biasa, maka Anda ntar menangis ya. Anda melewati garis itu. Apa? Apa garis apa? Kenapa kalau mau lewati garis ini? Mati.
berarti kalian akan sama saja menentang bos kami. Silakan sampaikan salam saya kepada bos Anda ya. Saya tunggu di sini ya. Tunggu sebentar. Oke, saya tunggu di sini ya. Bilang sampaikan ke bos Anda saya tunggu di sini. Saya buat apa? Jadi sahabat-sahabat ya, saya mendapatkan berita baru ya, bahwasanya tempat ini menjadi tempat markasnya si siapa? Si anak buahnya bos preman ini ya, bos preman. Di sini tempat penyekapan, tempat ritual segala macam, tempat pesta-pesta ya, pesta miras segala macam di sini ya. Jadi kita ini baru mendapatkan, saya khususnya mendapatkan tempat ini, dan perjalanan akan saya mulai dari sini ya, untuk memberantas manusia-manusia keparut seperti mereka ini ya. Oke sahabat-sahabat semua ya, terus dukung channel saya, karena tanpa kalian juga saya ini bukan siapa-siapa. Kenapa? Bentar men, jangan men. Kita tutup saja begini saja.